Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Dumglisin dari kelas Basda 2C dengan NIM 240411110010. Saya di sini akan mempresentasikan untuk tugas P15 yaitu Final Project dengan tema yang saya pilih yaitu ada sistem restoran dengan pemesanan menu dine-in. Nah, untuk arsitektur database saya yaitu di sini terdapat 7 tabel pada database saya, yaitu yang pertama ada cabang yaitu entitas pusat untuk menjadi penghubung antara user, meja, menu dan pesanan. Nah, di tabel cabang terdapat seperti ada nama cabang, alamat cabang dan nomor HP. Nah, untuk yang kedua yaitu ada tabel user yaitu untuk membedakan antara admin dan kasir. Nah, di sini untuk foreign key ya ke cabang lalu ada hak akses berbasis ke cabang. Lalu yang ketiga yaitu ada meja. Untuk setiap meja punya QR kode unik masing-masing pada setiap cabangnya. Lalu untuk memetakan pesanan ke meja maupun cabang. Lalu yang keempat ada menu, yaitu daftar menu yang ada pada setiap cabangnya. Nah, di sini apa setiap cabang yaitu memiliki menu yang berbeda karena tidak semua menu ada pada semua cabang. Lalu selanjutnya ada tabel pesanan yaitu pesanan menyimpan header transaksi yaitu ketika pelanggan melakukan transaksi akan masuk ke tabel pesanan. Lalu selanjutnya ada detail pesanan yaitu detail pesanan menghubungkan item menu dengan kuantitas dan total. Nah, di sini detail pesanan yaitu berisi yaitu setiap menu dan jumlah apa pesanan yang dipesan oleh customer. Lalu yang terakhir ada kategori menu yaitu untuk kategori untuk melompokkan menu pada tabel menu. Nah, ini untuk agar efisien lah untuk mengkategorikan setiap menunya. Nah, di sini ini kurang lebih yaitu desain database saya ambil dari PHP MyAdmin yaitu dapat 7 tabel yaitu ada tabel user, cabang, kategori menu, ada tabel menu, detail pesanan, pesanan dan tabel meja. Nah, untuk model relasinya yaitu dominan one to many yaitu desain menggunakan relasi one to many untuk menghindari redundansi dan menjaga konsistensi yaitu seperti contoh satu cabang memiliki banyak user, banyak meja, banyak menu dan banyak pesanan. Nah, satu contoh lainnya yaitu seperti ada satu pesanan memiliki banyak detail pesanan. Nah, untuk tantangan utama yang saya hadapi yaitu konsistensi antar cabang, yaitu memastikan data spesifik cabang seperti menu, meja, dan user pesanan tidak bercampur antar cabang. Nah, ini tantangan yang agak ribet yang saya alami yaitu memastikan setiap data tidak memiliki dua cabang. Misal pada menu 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 mie gacuan. Nah, di cabang satu dapat menu mie gacuan. Nah, untuk untuk pada cabang kedua menu tidak tersedia pada cabang kedua seperti mie gacuan. Nah, untuk seperti cabang kedua terdapat menu bakso. Nah, pada cabang pertama tidak terdapat menu bakso. Nah, di sini eh, tantangan yang saya hadapi yang paling utama yaitu untuk memastikan data tidak memiliki entitas seperti dua cabang atau memiliki cabang yang berbeda. Nah, untuk yang kedua yaitu ada volume data besar yaitu pengujian 100.000 pesanan dan 250.000 detail pesanan yang menyebabkan beban pada query tanpa optimasi indeks. Lalu ada perhitungan total harga yaitu total pada tabel pesanan harus selalu mencerminkan penjumlahan subtotal pada detail pesanan. Nah, untuk resikonya yaitu ketidaksesuaian jika dilakukan di aplikasi saja.
Nah, untuk solusinya yaitu mapping cabang saat generate data dummy, yaitu setiap entitas terkait hanya untuk cabang yang sama, sehingga setiap data tidak memiliki dua cabang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu setiap data tidak memiliki dua cabang. Nah, untuk datanya ini setiap data hanya memiliki satu cabang saja, tidak lebih dari satu. Nah, untuk yang kedua yaitu ada trigger database, yaitu mengupdate pesanan total yang masuk saat menambahkan pada detail pesanan dengan tujuan mengurangi kesalahan perhitungan dan memastikan total harga yang sesuai. Lalu yang ketiga ada storage prosedur, yaitu generate data skala besar dan laporan penjualan terstruktur, yaitu kegunaannya untuk query lebih terstruktur dan dapat digunakan kembali maupun berulang kali. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi performa, yaitu metode dan hasil. Nah, untuk profiling menggunakan explain, yaitu untuk mengidentifikasi full table scan, yaitu setelah optimasi indeks query yang sensitif cabang menggunakan indeks dan skenario beban tinggi lulus uji. Nah, sebelumnya yaitu ada explain select bintang from detail pesanan where subtotal sama dengan 24.000, yaitu yang full scan. Nah, query ini untuk menampilkan yaitu detail pesanan yang memiliki subtotal yaitu 24.000. Nah, sebelumnya yaitu sebelum diindeks adalah full scan. Lalu optimasinya yaitu di sini saya membuat indeks untuk subtotal dan jumlah menu dari pesanan yang dipesan. Nah, hasil pengujiannya setelah saya membuat indeks yaitu rows lebih sedikit. Yang sebelumnya yaitu sekitar 230.000 lebih menjadi 25.000 lebih. Dan filtered yang sebelumnya sekitar 10% menjadi 100%. Nah, yang terakhirnya ada case dan possible case yang sebelumnya yaitu 0 menjadi indeks subtotal yang telah dibuat yang telah kita buat yaitu pada optimasi. Nah, untuk pengembangan lanjutan sendiri itu ada yang pertama yaitu sistem pembayaran, yaitu menambahkan tabel pembayaran yang mendukung tunai, QRIS, e-wallet. Lalu menghubungkan ke pesanan untuk akuntabilitas. Nah, untuk yang kedua yaitu ada manajemen stok otomatis, yaitu trigger untuk mengurangi stok saat transaksi dan menambah saat pembatalan atau terjadi dilakukan yaitu return. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada dashboard analitik, yaitu visualisasi menu terlaris, cabang terlaris, pendapatan harian atau bulanan, dibangun pada materialized view atau summary table. Nah, yang terakhir ada sistem reservasi dan integrasi mobile, yaitu menambahkan reservasi meja online dan API untuk mobile aplikasi agar pelanggan pesan langsung dari ponsel. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kurangnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.